Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kita masuki episode ke-104. Saya akan menyampaikan tema pembaruan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Saya awali dulu dari pembaruan ilmu pengetahuan dengan menghadirkan para pembaru Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Said Ahmad Khan, dan Said Amir Ali. Yang pertama, menurut Muhammad Abduh, sesungguhnya Al-Quran itu berbicara bukan semata-mata kepada hati manusia, tetapi juga kepada akalnya. Abduh beralasan karena ini terdapat pernyataan-pernyataan terutama di akhir ayat Al-Quran, yaitu afala yatadabbarun, afala yanzurun, afala yaqilun, dan lain sebagainya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran memiliki kepedulian untuk memberdayakan akal manusia dalam rangka menggali, mempelajari, menemukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hanya saja kalau ditimbang betul, memang sentuhan Al-Quran itu lebih banyak pada hati manusia, bukan pada akal manusia. Karena Al-Quran itu kitab petunjuk, dan kita tahu bahwa hati manusia itu relatif homogen, sementara akal manusia itu heterogen. Kalau sentuhan Al-Quran mayoritas atau yang dominan kepada hati manusia, sementara hati manusia itu homogen, maka harapannya Al-Quran ini bisa diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat dan pada seluruh zaman. Rahasianya di situ. Meskipun demikian, kalau kita gali, kita cermati sentuhan ayat Al-Quran untuk memberdayakan pemikiran manusia, memberdayakan akal manusia, sungguh banyak sekali. Selanjutnya, Abduh mengatakan bahwa ilmu pengetahuan modern yang banyak berdasarkan sunnatullah atau hukum alam tidak bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, karena keduanya berasal dari Allah. Jadi sesungguhnya Allah itu secara global memiliki dua hukum. Yang pertama adalah dinullah. Itu hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, atau disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa firman-Nya. Yang kedua adalah sunnatullah, atau hukum alam, sehingga disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ditampilkan melalui gejala-gejala alam. Karena antara Al-Quran sebagai firman Allah dan alam itu sebagai ciptaan Allah, maka tidak mungkin terjadi pertentangan. Kalau masih mungkin terjadi pertentangan, celahnya ada di salah satu di antara tiga hal. Pertama, pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran sudah benar, tetapi temuan sains masih salah. Kalau ini yang terjadi, memang terjadi pertentangan. Yang kedua, sebaliknya, temuan sains sudah benar, tetapi pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih keliru, sehingga terjadi pertentangan. Dan yang ketiga, baik pemahaman ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun temuan sains masih sama-sama salah. Karena itu, kalau terjadi salah satu di antara tiga hal ini, memang terjadi benturan antara pesan-pesan Al-Quran dengan pesan-pesan temuan sains atau ilmu pengetahuan. Tetapi kalau tidak terjadi salah satu di antara tiga hal itu, tidak mungkin terjadi pertentangan, karena istilahnya bosnya sama-sama berasal dari Allah. Tidak mungkin memberikan
dua hal yang bertabrakan. Kemudian yang ketiga, Abduh menyarankan bahwa umat Islam harus mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan maupun pendidikan. Saran Abduh ini sebenarnya bisa juga didasarkan pada pesan-pesan Islam sendiri, karena Islam baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi itu memiliki apresiasi yang luar biasa terhadap ilmu pengetahuan, sehingga memberikan janji-janji, memberikan pahala yang besar kepada umat Islam yang mau bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu pengetahuan, dalam menemukan ilmu pengetahuan, apalagi dalam menciptakan bangunan ilmu pengetahuan, termasuk juga mengembangkan bangunan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Dia menolak kapitalisme dan imperialisme Barat, sebab Barat terlalu dipengaruhi materialisme dan mulai meninggalkan agama. Tetapi Muhammad Iqbal menyarankan bahwa yang harus diambil umat Islam dari Barat adalah ilmu pengetahuannya. Bagi Iqbal, kalau ilmu pengetahuan nggak ada masalah, karena ini menjadi kebutuhan bersama dan manfaatnya juga bersama, yang manfaatnya dirasa sangat jelas, bukan hanya kepada umat Islam tetapi juga kepada umat-umat yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah Said Ahmad Khan. Menurut Said Ahmad Khan bahwa untuk dapat maju, umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan cara memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggris. Ahmad Khan itu seorang pembaru Islam dari India, dan India pada waktu itu masih dijajah oleh Inggris, sementara Inggris itu menjadi negara adikuasa. Sehingga yang disebut-sebut oleh Said Ahmad Khan adalah Inggris, satu, layak menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, negara pemilik sains dan teknologi yang paling dikenal oleh orang-orang Islam India adalah Inggris, karena Inggris yang paling dekat, mengingat bahwa Inggris pada saat itu sedang menjajah India. Kemudian yang kedua, menurut Said Ahmad Khan, suatu interpretasi Islam modern atau suatu penafsiran Islam modern yang menggabungkan teori-teori ilmiah paling mutakhir merupakan suatu keniscayaan atau suatu keharusan. Jadi teori-teori ilmiah dari ilmu pengetahuan yang terbaru diharapkan oleh Said Ahmad Khan menjadi instrumen di dalam melakukan penafsiran terhadap ajaran Islam yang modern, yang bisa merespon, bisa menjawab terhadap tuntutan dan tantangan-tantangan dunia modern. Kemudian Said Amir Ali menyatakan bahwa Islamlah yang pertama membuka pintu kebebasan berpikir, mengantarkan umat Islam menjadi promotor ilmu pengetahuan dan peradaban. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari kebebasan berpikir. Ya, ini kalau yang dimaksudkan itu Islam dalam arti khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka pernyataan Amir Ali itu kurang benar. Karena pada zaman Yunani kuno saja sudah terjadi kebebasan berpikir. Tetapi kalau yang dimaksudkan itu Islam dalam pengertian umum dibawa oleh seluruh nabi dan seluruh rasul, maka pernyataan Said Amir Ali merupakan pernyataan yang memperoleh kebenaran dan pembenaran di dalam sejarah. Selanjutnya tentang pembaruan pendidikan. Menurut Muhammad Abduh, umat Islam harus mementingkan pendidikan. Karena pendidikan itu merupakan
instrumen atau alat dalam memahamkan masyarakat, di dalam memberikan potensi masyarakat ketika bekerja, memberikan potensi masyarakat untuk memikirkan sesuatu, termasuk memikirkan strategi yang paling tepat, dan lain sebagainya. Maka pendidikan harus dipentingkan. Ini pada waktu itu menjadi relevan. Karena masih banyak masyarakat yang kurang mempedulikan terhadap pendidikan. Kemudian yang kedua, perlu memasukkan pendidikan agama di sekolah pemerintah, supaya pembelajaran terhadap ilmu pengetahuan itu bisa terkendali oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai ajaran Islam, mengingat bahwa pesan-pesan Islam itu arahnya adalah untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Sementara ketika hanya mempelajari ilmu kemudian lepas dari kontrol agama, ada kemungkinan besar untuk melakukan kesesatan, bahkan kepandaiannya bisa dimanfaatkan justru untuk menghancurkan masyarakat. Kemudian perlawanan terhadap buku-buku tendensius, buku-buku yang memiliki muatan-muatan politis, memiliki muatan kepentingan tertentu tetapi merugikan kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian reformasi Al-Azhar sebagai jantung umat Islam. Al-Azhar mendapat perhatian khusus dari Muhammad Abduh yang dinilai sebagai jantung umat Islam. Kalau Al-Azhar maju, maka umat Islam juga bisa maju. Meskipun pernyataan semacam itu perlu diuji. Apa betul bahwa pembaruan atau pemajuan Al-Azhar itu berdampak secara langsung atau berkorelasi secara langsung terhadap kemajuan umat Islam? Mungkin pikiran Abduh sederhana bahwa banyak umat Islam dari seluruh dunia, terutama tokoh-tokohnya yang belajar di Al-Azhar. Ketika Al-Azhar diperbarui, dipermodern, maka mahasiswanya yang terdiri dari berbagai tokoh dari dunia Islam di seluruh dunia itu mendapatkan didikan yang modern, pemikiran yang modern, strategi yang modern. Barangkali itu yang menjadi pertimbangan Abduh pada saat itu. Kemudian Muhammad Ali Pasha, walaupun dia penguasa yang tidak pandai baca tulis, karena prestasinya di dalam bidang militer, terutama dalam peperangan, tetapi Muhammad Ali Pasha mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para penasihatnya, sehingga tercatat pada waktu menjadi sultan di Mesir itu mendirikan Kementerian Pendidikan pertama di Mesir. Dia membuka sekolah militer, membuka sekolah teknik, membuka sekolah kedokteran, membuka sekolah obat-obatan atau apoteker, membuka sekolah pertambangan, membuka sekolah pertanian, dan membuka sekolah penerjemahan. Jadi ini terjadi pada abad 19, sehingga memberikan kontribusi besar, terutama akses bagi umat Islam Mesir, terutama generasi mudanya, untuk menempuh pendidikan berbagai keahlian, sebagaimana yang difasilitasi oleh pemerintah Muhammad Ali Pasha pada saat itu. Kemudian Said Ahmad Khan menyatakan terkait dengan pendidikan ini, jika rakyat tidak menerima pendidikan modern yang cukup, maka keadaan mereka tidak akan bertambah baik dan tidak bisa menduduki kedudukan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia. Karena itu Said Ahmad Khan sangat konsisten terhadap pendidikan, khususnya pendidikan modern itu, supaya umat Islam bisa dilakukan akselerasi dalam memajukan mereka dan peradabannya melalui pendidikan modern itu. Terkait dengan pendidikan ini,
Syed Ahmad Khan memiliki moto yang sangat menarik bahwa didiklah, didiklah, didiklah. Semua penyakit sosial politik di India bisa diobati dengan cara ini. Obatilah akarnya, maka pohonnya akan menjadi subur. Jadi dalam pemikiran Syed Ahmad Khan, kalau kita menggunakan bahasa penelitian, aspek pendidikan atau komponen pendidikan itu adalah sebagai variabel penyebab atau independent variable. Sementara persoalan ekonomi, persoalan hukum, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya, itu adalah sebagai variabel akibat atau dependent variable. Karena itu, maka sasaran bidiknya yang pertama adalah pendidikan. Dan kalau itu berhasil, diyakini akan menjalar, mempengaruhi keberhasilan sektor-sektor lainnya. Karena itu, Syed Ahmad Khan mendirikan beberapa lembaga pendidikan, seperti The Scientific Society, asalnya The Translation Society. Kemudian yang kedua, dia mendirikan Society for the Educational Progress of Indian Muslim, yaitu himpunan untuk kemajuan pendidikan orang-orang Muslim India. Kemudian Syed Ahmad Khan mendirikan perguruan tinggi Aligarh itu sebagai corong pembaruan Islam di India. Selain itu, Syed Ahmad Khan juga mendirikan sekolah Mohammedan Anglo Oriental College yang mempengaruhi kebangkitan umat Islam di India. Selanjutnya, Syed Ahmad Khan mengatakan bahwa rakyat harus memperbarui diri mereka sendiri dalam banyak hal dan merasa bahwa pendidikan yang benar merupakan kunci bagi semua masalah ini. Pendidikan yang benar, pendidikan yang ditempuh melalui kesadaran untuk menghilangkan kebodohan. Pendidikan yang ditempuh dengan cara-cara kejujuran. Pendidikan yang ditempuh dengan semangat yang maksimal. Pendidikan yang ditempuh dengan jiwa yang sangat serius, itu akan menghasilkan produk-produk pendidikan yang istimewa. Hanya dalam pendidikan modernlah terletak harapan yang besar demi kemajuan negerinya. Itu pesan-pesan Syed Ahmad Khan terhadap umat Islam, supaya mereka bangkit dan mencapai kemajuan, termasuk juga dapat mewujudkan kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam. Kemudian Mustafa Sami dari Turki, dia mengatakan bahwa kemajuan Eropa salah satunya disebabkan karena pendidikan universal bagi pria dan wanita, sehingga mereka pandai membaca dan menulis. Jadi pendidikan yang memberi peluang kepada siapapun, termasuk dari segi jenis kelamin, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka keduanya diberikan akses yang seluas-luasnya untuk menempuh pendidikan, supaya mereka pandai baca dan menulis. Kepandaian membaca dan menulis itu sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Karena itu, ini yang dipertaruhkan pertama oleh Mustafa Sami. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.